Pemirsa, kong kali kong perdagangan manusia sudah tercium lama, namun penegakan hukum atas kasus-kasus ini seringkali hanya jadi angin lalu. Ada dugaan banyak pihak berkepentingan turut bermain dalam bisnis ini. Rudi Soik adalah anggota polisi di Polda NTT yang melaporkan atasannya karena diduga terlibat dalam kasus TKI ilegal dan perdagangan manusia. Dan telah hadir di studio Mata Najwa, Rudi Soik. Selamat malam, Pak Rudi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ya. Anda berani sekali melaporkan atasan Anda karena Anda duga terlibat dalam perdagangan manusia. Persisnya apa yang Anda curigai? Sebenarnya bukan terlibat, tetapi diduga membiarkan proses perekrutan itu berjalan terus. Artinya pembiaran itu mengakibatkan akan terjadi suatu tindak pidana trafficking. Dan Anda curiga pembiaran sengaja dibiarkan? Sengaja dibiarkan. Karena? Untuk lebih mendetail bahwa kenapa sampai dibiarkan, mungkin secara detail saya tidak bisa bicarakan di sini. Karena masih dalam proses investigasi? Ya, masih dalam Tapi proses. Anda kemudian sampai membuka itu ke publik, Anda melaporkan ke Komnas, Anda kemudian melaporkan ke banyak institusi instansi karena Anda merasa sudah buntu jalannya sehingga Anda harus membuka ini ke publik? Iya. Pada awalnya yang kejadian itu kami melakukan proses penyelidikan dulu. Kemudian ketika kami akan masuk ke proses penyidikan, kami melaporkan kepada pimpinan. Kemudian pimpinan saat itu meminta untuk silakan diproses apabila terpenuhi unsurnya. Namun dalam proses pemeriksaan yang saya lakukan dihentikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus dengan cara yang menurut saya tidak layak, dengan cara SMS kepada salah satu panit saya untuk mengatakan bahwa suruh dia hentikan pemeriksaan itu. Sehingga saya merasa bahwa penghentian ini sepihak. Kalaupun standar untuk kita menghentikan kasus adalah produk SP3. Nah, untuk produk SP3 itu sangat jauh. Kasus ini kami belum masuk ke tahap penyidikan yang sempurna, namun dihentikan secara sepihak. Apa tapi yang sudah Anda temukan sehingga kemudian ada perintah untuk menghentikan penyidikan yang masih berlangsung? Adakah memang sesuatu yang Anda lihat mengarah ke oknum aparat tertentu? Untuk mengarah belum, namun yang saat itu saya tahu karena saya anggota yang turun langsung ke TKP. Saat itu saya menemukan ada beberapa anak dari 52 CTKI itu tidak memiliki dokumen satupun. Nah, kemudian karena dasar itu dan penampungan yang menurut saya bahwa anak-anak ini ditampung di satu gudang. Dan menurut saya, dan bukan menurut saya, tetapi menurut hukum Undang-Undang 39 maupun Undang-Undang Trafficking bahwa itu tempat yang tidak layak. Karena garasi mobil ya, garasi mobil adalah tempat simpannya sebuah mobil, bukan tempat simpannya manusia atau tempat istirahatnya manusia. Karena dengan dasar saya melihat tidak ada dokumen dan ditampung di posisi garasi mobil, saya menyampaikan kepada atasan saya lagi untuk patut diduga bahwa ada dugaan peristiwa pidana. Tapi Anda belum sempat mengusut lebih jauh, kemudian ada perintah untuk menghentikan? Ya, kejadian itu tanggal 29 dan tanggal 29 pun dihentikan sepihak. Kasus ini kalau kita bicara sampai pada hari ini masih berlanjutkah? Setelah rame-rame muncul bahwa Anda mencurigai dan sebagainya, kasus ini sekarang nasibnya seperti apa? Pada prinsipnya saya akan membuktikan apa yang saya ucapkan. Mungkin saya tidak bisa bicara. Tapi masih berlanjut proses penyidikannya?
Yang pastinya saya akan buktikan apa yang saya ucapkan di publik, bahwa yang saya lakukan itu sudah benar. Pada prinsipnya seperti itu. Tapi secara proses hukum pro justisia, sekarang kasusnya ada di mana? Ditangani oleh Satgas Trafficking yang dibentuk oleh Bapak Kapolda baru. Dan Anda termasuk di dalamnya? Saya salah satu penyidiknya. Jadi ini masih belum ditutup? Kasus ini masih akan terus Tidak, perintah dibuka? Kapolda baru bahwa kasus ini lurus. Jangan memproses karena suatu dendam, tetapi proses karena terbukti dalam pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dan terpenuhi unsur-unsurnya. Kalau kita bicara secara lebih umum, seperti apa sih sesungguhnya jaringan? Kalau kita bicara perdagangan manusia, tepat tidak kalau dibilang mafia perdagangan manusia? Di dalamnya ada mafia? Kalau dikategorikan mafia, mungkin secara publik bisa mengatakan itu. Tetapi secara undang-undang bahwa kasus trafficking adalah kasus korporasi. Artinya ada kaitannya. Kemudian kasus konvensional yang merupakan kejahatan ini kejahatan jaringan. Jadi tidak dilakukan oleh satu pihak atau seseorang. Kejahatan ini kejahatan jaringan. Dan biasanya jaringan itu terdiri dari siapa saja? Perekrut, terus mereka bertamengkan badan usaha yang disebut dengan PPTKIS. Kemudian anak-anak itu ditampung di perusahaan dan dikirim ke provinsi lain maupun ke lebih banyaknya ke Malaysia. Itu yang saya tahu. Dan pola kerjanya biasanya? Modus yang mereka lakukan adalah modus pemalsuan. KTP tembak, akte tembak, kemudian izin dan cap-cap sering dipalsukan. Dan itu 90% yang sering dilakukan. Kemudian modus perekrut biasanya menawarkan gaji yang besar, kemudian membuat suatu penjeratan utang. Penjeratan utang artinya agensi memberikan sejumlah uang kepada perusahaan, kemudian perusahaan memberikan kepada perekrut, dan itu sudah dipangkas. Perekrut memberikan kepada keluarga. Nah, kemudian keluarga diberikan uang dan mengatakan bahwa ini adalah uang Siripinang. Pemahaman uang Siripinang bagi masyarakat NTT adalah uang yang diberikan dan tanpa dikembalikan. Namun kejadiannya akan berbeda. Ketika anak-anak ini sudah bekerja di Malaysia atau di provinsi lain, maka gaji-gajinya dipotong berdasarkan uang Siripinang itu. Dan sebenarnya kalau untuk tenaga kerja Indonesia di Malaysia itu, agen biasa mengirim kepada perusahaan kurang lebih 25 juta sampai 30. Begitu. 25 juta sampai 30 juta. Untuk per kepala. Saya sempat pernah mau diperiksa Provos, tapi saya bilang saya tidak pernah melakukan salah prosedur. Tapi kalau seandainya mau diperiksa, silakan, tidak jadi masalah untuk saya.